Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun segi banyak. Semangat belajar semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahman Novitasari, Agung Dwi Cahyono, Alfirda Yunia Rahma, Salma Azahra Susilo, dan yang terakhir Nabila Hanifah. Apa sih segi banyak itu? Nah, jadi segi banyak adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya. Jadi, segi banyak itu merupakan gabungan dari beberapa garis yang saling terhubung satu sama lain dan tidak terletak pada satu garis lurus. Nah, bangun semacam ini juga sering disebut sebagai poligon. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri segi banyak itu? Jadi, ada beberapa ciri dari segi banyak. Pertama, segi banyak merupakan sebuah bangun tertutup. Maksudnya, seluruh sisi bangun segi banyak saling terhubung dan membentuk bangun yang tertutup. Kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Kemudian, segi banyak memiliki minimal 3 buah sisi. Yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisinya. Nah, sebagai contohnya, sebuah bangun persegi memiliki jumlah sisi dan sudut yang sama, yaitu 4. Kemudian yang terakhir adalah sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Nah, jadi bangun lingkaran itu bukan merupakan segi banyak, sebab memiliki sisi yang melengkung. Kemudian, apa saja sih bangun segi banyak itu? Nah, jadi bangun segi banyak itu ada banyak sekali yang dapat kita temukan. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa contoh bangun segi banyak. Nah, contoh yang pertama dari bangun segi banyak adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun segi banyak yang mempunyai 3 sisi. Dan bangun segitiga dapat dibedakan menurut sifat dari sisi-sisi atau sudut-sudut yang membentuknya. Contohnya, jika ketiga sisi segitiga sama panjang, maka segitiga tersebut disebut segitiga sama sisi. Nah, jika hanya 2 sisi sama panjang dan satu sisinya lebih pendek, disebut segitiga sama kaki. Kemudian, jika dibedakan menurut sudutnya, jika salah satu sudut segitiga memiliki besar sudut 90 derajat, maka disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, kalian tahu tidak jumlah dari sudut segitiga? Iya, benar. Jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Nah, contoh yang kedua dari segi banyak adalah persegi. Persegi adalah segi 4 yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya adalah siku-siku. Yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. Nah, contoh yang ketiga dari bangun segi banyak adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 sisi, yang 2 sisi diantaranya saling sejajar, namun kedua sisi tersebut tidak sama panjang. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Di sini terdapat 2 kolom. Yang pertama kolom bangun segi banyak, yang kedua ada kolom bukan bangun segi banyak. Nah, pada kolom pertama di sini terdapat contoh dari bangun segi banyak. Yang pertama ada
bangun yang berwarna biru. Bangun yang berwarna biru ini disebut bangun apa? Iya, benar. Bangun belah ketupat. Nah, kalau bangun yang kedua yang berwarna kuning ini dinamakan bangun apa? Iya, benar. Bangun persegi. Nah, yang ketiga ini ada bangun yang berwarna ungu. Itu disebut bangun jajar genjang. Iya, benar. Jajar genjang. Jajar genjang termasuk dari contoh bangun segi banyak. Nah, yang selanjutnya ada segitiga. Nah, segitiga termasuk bangun segi banyak karena jumlah sisinya ada 3. Nah, dari yang kita pelajari tadi, jumlah sisi dari segi banyak minimal adalah 3 sisi. Nah, yang selanjutnya adalah bangun. Iya, benar. Yang berwarna biru tua ini namanya bangun segi 6. Segi 6 termasuk bangun segi banyak. Nah, yang kolom kedua adalah bukan bangun segi banyak. Pada gambar pertama, kenapa tidak termasuk bangun segi banyak? Karena pada bangun ini garisnya terputus, maka tidak termasuk bangun segi banyak. Sama halnya pada bangun yang kedua. Ini bukan termasuk segi banyak karena garisnya tidak terhubung. Ya, maka dari itu bangun yang pertama dan kedua tidak termasuk bangun segi banyak. Nah, pada gambar yang ketiga adalah lingkaran. Mengapa lingkaran tidak termasuk bangun segi banyak? Karena pada sifat bangun segi banyak harus mempunyai garis lurus, bukan garis melengkung. Maka di sini tidak termasuk bangun segi banyak, sama halnya pada lingkaran yang berwarna merah. Di situ tidak termasuk segi banyak karena memiliki garis lengkung. Nah, sama halnya juga pada gambar yang terakhir awan. Di situ bukan termasuk segi banyak karena terdapat garis lengkung yang bukan termasuk sifat dari bangun segi banyak. Nah, dari contoh-contoh tersebut kalian sudah bisa membedakan kan mana bangun segi banyak dan mana bukan bangun segi banyak. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis segi banyak. Segi banyak itu dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita belajar yang segi banyak beraturan dulu ya. Nah, segi banyak beraturan itu apa sih? Nah, segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Lalu, ciri-ciri segi banyak beraturan itu apa? Ciri-cirinya sama seperti tadi, yaitu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Kemudian, apa saja ya contoh bangun segi banyak beraturan itu? Contohnya yang pertama adalah persegi atau segi 4. Yang kedua adalah segitiga sama sisi. Yang ketiga adalah pentagon atau segi 5 beraturan. Yang keempat adalah heksagon atau segi 6 beraturan. Yang kelima adalah heptagon atau segi 7 beraturan. Yang keenam adalah oktagon atau segi 8 beraturan. Yang terakhir ada dekagon, yaitu segi 10 beraturan. Semua bangun yang ada di sini, kecuali persegi dan segitiga sama sisi, mempunyai akhiran beraturan karena semua sisinya dan sudutnya sama besar. Lalu selanjutnya kita belajar tentang segi banyak tidak beraturan. Kalau tadi segi banyak beraturan semua sisi dan sudutnya sama besar, segi banyak ini semua sisi tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Lalu apa sih ciri-ciri segi banyak tak beraturan itu?
Sama seperti pengertiannya, ciri-cirinya yang pertama adalah panjang sisi bangun tidak sama. Yang kedua, besar sudut bangun juga tidak sama besar. Sekarang kita lihat, bangun apa saja yang termasuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, bangun tersebut antara lain yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan juga layang-layang. Sekarang coba kita lihat contoh bangun pertama, yaitu segitiga sembarang. Mengapa segitiga sembarang termasuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan? Karena panjang sisi dan sudut dalam segitiga sembarang memiliki ukuran yang berbeda. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua, yaitu persegi panjang. Mengapa persegi panjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Meskipun persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar, namun sisi-sisi dalam persegi panjang memiliki ukuran yang tidak sama besar, sehingga persegi panjang termasuk ke dalam bangun segi banyak yang tidak beraturan. Baik anak-anak, untuk menambah tingkat pemahaman kalian tentang materi segi banyak, kita akan berlatih mengerjakan beberapa soal. Soal yang pertama, coba kalian amati gambar yang ada dalam layar. Di dalam gambar tersebut, terdapat taman dan ada beberapa benda yang berbentuk bangun datar. Yang pertama, pohon yang berbentuk segitiga. Yang kedua, matahari yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, atap rumah yang berbentuk segitiga. Yang keempat, dinding rumah yang berbentuk persegi. Yang kelima, box truk yang berbentuk persegi panjang. Dan yang keenam, bunga yang berbentuk lingkaran. Coba sekarang kalian tentukan dalam gambar tersebut, bangun manakah yang termasuk ke dalam segi banyak? Setelah kita mencermati gambar di atas, dapat kita tentukan bahwa bangun dalam gambar yang termasuk dalam segi banyak adalah nomor 1 dan 3, yaitu berbentuk segitiga, nomor 5 berbentuk persegi panjang, dan nomor 4 berbentuk persegi. Mengapa bangun-bangun tersebut termasuk ke dalam segi banyak? Karena dalam salah satu ciri segi banyak menyebutkan bahwa segi banyak paling sedikit mempunyai 3 buah sisi. Segi banyak yang mempunyai 3 buah sisi disebut segitiga. Segi banyak yang mempunyai 4 buah sisi disebut segi 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu bangun termasuk bangun segi banyak jika memiliki minimal 3 sudut, minimal memiliki 3 buah sisi, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi, dan juga sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Soal yang kedua, di dalam gambar tersebut terdapat beberapa bangun yang berbentuk lingkaran. Nah, apakah lingkaran termasuk ke dalam bangun segi banyak anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah tidak. Lingkaran bukan termasuk bangun segi banyak karena bangun lingkaran tidak memiliki sudut dan tidak memiliki sisi berupa garis lurus. Di dalam ciri-ciri segi banyak sudah disebutkan bahwa salah satunya yaitu segi banyak memiliki minimal 3 sudut dan juga sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung, sehingga lingkaran tidak termasuk ke dalam bangun segi banyak. Gimana? Masih semangat nggak nih? Pastinya masih semangat kan ya? Nah, selanjutnya kita akan beralih pada soal berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, aku adalah belah ketupat. Tapi, kenapa aku bukan termasuk bangun segi banyak beraturan ya? Apakah ada yang tahu kenapa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada slide berikutnya. Nah, jadi begini ya jawabannya. Mari kita simak baik-baik.
belah ketupat merupakan salah satu contoh bangun segi banyak karena memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Walaupun bentuknya hampir sama dengan persegi, tetapi belah ketupat tidak termasuk dalam bangun segi banyak beraturan. Mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Nah, benar sekali. Hal tersebut dikarenakan walaupun belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, namun keempat sudut yang dimiliki belah ketupat tidak sama besar. Hal tersebut dikarenakan belah ketupat terdiri dari 2 sudut berhadapan yang sama besar. Jadi, hal tersebut mengakibatkan belah ketupat tidak termasuk pada contoh segi banyak beraturan, tetapi belah ketupat masuk pada contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, begitulah penjelasan mengapa bangun belah ketupat tidak termasuk pada bangun segi banyak beraturan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita simak baik-baik ya. Di manakah garisku? Dari gambar di samping, untuk membentuk segi banyak beraturan, maka titik manakah yang harus dihubungkan? Apakah ada yang tahu? Di samping ini ada gambar yang kurang lengkap garisnya. Apakah ada yang tahu garis manakah yang harus dihubungkan agar membentuk bangun segi banyak beraturan? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak slide berikutnya. Kita simak baik-baik ya pembahasan dari permasalahan yang telah disajikan tadi. Nah, jadi untuk membentuk bangun segi banyak beraturan, dibutuhkan garis miring dari titik A menuju titik B dan garis miring dari titik B menuju titik D yang saling menghubungkan. Sehingga dari garis-garis tersebut membentuk bangun segi banyak beraturan, yaitu bentuk heksagon. Nah, di sini apakah ada yang tahu bentuk heksagon itu seperti apa? Ya, benar sekali. Heksagon merupakan salah satu contoh bangun segi banyak beraturan yang memiliki 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar. Nah, jadi seperti yang ada di gambar ya, bentuk heksagon ini memiliki jumlah sisi 6 yang sama panjang dan juga sudut yang sama besar. Oleh karena itu, bentuk heksagon termasuk pada bangun segi banyak beraturan. Nah, apakah sudah paham untuk penjelasannya? Semoga paham ya. Nah, sekian dari penjelasan kita pada kali ini mengenai materi bangun segi banyak. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.